kita selanjutnya adalah mengenai sistem basis bilangan. Sistem basis bilangan merupakan satu konsep di dalam matematika yang menunjukkan bahwa matematika itu merupakan sebuah ilmu tentang kesepakatan. Apa sih maksudnya bahwa matematika itu merupakan ilmu mengenai kesepakatan? Kita bisa lihat contohnya di sini. Bilangan yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari merupakan bilangan yang kita katakan sebagai bilangan berbasis 10. Apa maksudnya bilangan berbasis 10? Bilangan itu memiliki 10 buah bilangan, memiliki 10 buah angka. Kita mulai dari angka 0 dan berakhiran di angka 9. Kalau kita perhatikan jumlah angkanya ada 10. Nilai yang paling besar atau angka yang paling besar di dalam sistem yang kita gunakan sehari-hari ini adalah angka 9. Kenapa sih kok kita pakai bilangan berbasis 10? Sebenarnya alasannya sederhana, karena jari manusia normal berjumlah 10. Sehingga untuk memudahkan penghitungan, maka manusia menggunakan basis 10 dalam penggunaan sehari-hari. Nah, kita kembali lagi ke konsep bilangan berbasis 10. Bilangan berbasis 10 dikatakan juga sebagai bilangan desimal. Nah, bilangan desimal menyatakan nilainya yang terbesar adalah angka 9. Sehingga apa yang terjadi setelah angka 9? Yang terjadi adalah angka itu akan kembali ke 0 di satuannya, kemudian puluhannya bertambah 1. Jadilah kita memiliki angka 10. Kemudian angka berikutnya bertambah 1 di satuannya menjadi 11, 12, 13, 14, dan seterusnya. Setelah sampai 19, maka satuannya kembali ke 0, puluhannya bertambah 1, jadilah 20, dan seterusnya. Maka 2 digit yang terbesar dari bilangan desimal adalah 99. Maka yang terjadi setelah 99, satuannya kembali ke 0, puluhannya kembali ke 0, dan ratusannya bertambah 1. Jadilah angka 100. Demikian seterusnya sampai 3 tingkat bilangan memiliki angka yang paling besar, yaitu 999. Satuannya kembali ke 0, puluhannya kembali ke 0, ratusannya kembali ke 0, dan ribuannya bertambah 1, jadilah 1000. Itu adalah bilangan desimal. Nah, ternyata dalam ilmu komputer tidak hanya mengenal bilangan desimal saja, tapi ada juga bilangan yang jumlahnya hanya ada 8. Jika kita perhatikan, nilai yang terbesar adalah 7. Nah, karena 7 menjadi angka yang terbesar, maka nantinya tidak ada angka lagi setelah 7. Sistem bilangan ini kita katakan sebagai sistem bilangan berbasis 8 atau bilangan oktal. Nah, 7 sudah menjadi angka yang terbesar. Apa yang terjadi setelahnya? Maka prinsipnya sama seperti bilangan desimal. Satuannya kembali ke 0. Berarti puluhannya bertambah 1. Dengan demikian setelah 7 adalah 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Setelah 17, 20, 21, 22, dan seterusnya. Berapa 2 digit terbesarnya? 2 digit terbesarnya adalah 77. Ingat bahwa pada bilangan oktal, nilai yang paling besar adalah 7. Setelah 77, ya betul, satuannya kembali ke 0, puluhannya kembali ke 0, dan ratusannya bertambah 1, jadilah 100. 3 digit yang terbesar, 777, setelah 777, 1000, dan seterusnya. Kemudian bagaimana kalau kita ingin membandingkan antara bilangan desimal versus bilangan oktal? Nah, ini adalah kumpulan bilangan desimal, mulai 0 sampai dengan 12. Selanjutnya, ini adalah kumpulan bilangan oktal, mulai 0 sampai dengan 14. Kalau kita perhatikan urut-urutannya, maka bilangan desimal mulai 0 sampai 7 nilainya adalah sama dengan bilangan oktal. Pada bilangan desimal, kalau misalnya kita punya bilangan desimal 6, maka kalau kita ingin jumlahkan 6 itu dengan 5,
atau dengan kata lain 6 ditambah 5, maka prinsipnya bagaimana? Prinsipnya adalah 6 tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5. Jadilah 11. Nah, apakah oktal nilainya juga sama? Kita lihat saja. Pada bilangan oktal, 6 nilainya juga 6. 6 nilainya juga 6. Bagaimana kalau kemudian 6 kita tambah dengan 5? Prinsipnya sama. 6 ditambah 5. 6 tambah 1, 6 ditambah 2, 6 tambah 3, 6 tambah 4, 6 tambah 5. Artinya apa? 6 ditambah 5 dalam bilangan oktal nilainya adalah sama dengan 13. Nah, ini adalah dasar untuk mengkonversi antar sistem bilangan. Kalau kita perhatikan, 11 di dalam bilangan desimal nilainya ekivalen atau bahkan sama dengan 13 di dalam bilangan oktal. Kita boleh menuliskannya seperti ini. 11 basis 10 nilainya adalah sama dengan 13 basis 8. Atau boleh juga kita tulis 11 dek sama dengan 13 ok. 11 desimal sama dengan 13 oktal. Perhatikan gambar berikut ini. Kita punya sebuah meme bergambar pohon Natal, dan kemudian di situ ada pertanyaan. Mengapa programmer bingung atau tidak bisa membedakan antara Halloween dengan Christmas, dengan Natal? Nah, di sini dia menjawab, karena 31 Oktober sama dengan 25 Desember. Nah, ini maksudnya apa? Tentu saja kalau kita lihat dari tanggalnya, kita lihat dari kalendernya, tentu saja akan berbeda antara 25 Desember dengan 31 Oktober. Nah, tapi sebenarnya yang dimaksud di sini bukan 31 Oktober dan 25 Desember, melainkan bahwa ok di sini ini maknanya adalah bilangan oktal, sedangkan dek di sini maknanya adalah bilangan desimal. Nah, kita perhatikan sekarang urutan antara bilangan oktal dan bilangan desimal. Pada bilangan oktal kita punya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, dan seterusnya. Kemudian pada bilangan desimal kita memiliki 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan, kita buat komparasinya, kita samakan posisinya di antara bilangan oktal dan bilangan desimal, maka di sini kita akan dapatkan bahwa ternyata 31 oktal nilainya adalah sama dengan 25 dalam bilangan desimal. Sehingga di sini bukan 31 Oktober sama dengan 25 Desember, melainkan 31 oktal sama dengan 25 desimal. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke basis bilangan selanjutnya. Basis bilangan ini cukup kompleks, cukup rumit. Tapi kalau kalian sudah paham konsep dasarnya, seharusnya kalian juga sudah bisa memahami logika basis bilangan ini. Kita perhatikan bilangan yang biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bilangan desimal, dimulai dari 0, 1, 2, 3, sampai dengan 9. Ini adalah 10 bilangan dasar yang sudah kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tapi dalam penggunaan di dalam ilmu komputer, kita nanti akan membutuhkan range yang cukup besar. Sehingga digunakan juga basis bilangan yang lain, yaitu basis bilangan yang di dalamnya terdiri dari 16 digit angka. Bilangan itu adalah mulai 0 sampai dengan F. Nah, yang perlu teman-teman ingat bahwa A, B, C, D, E, F ini bukan merupakan bilangan atau bukan merupakan huruf, melainkan sebuah bilangan, yaitu bilangan yang nilainya lebih besar dari 9. A adalah bilangan yang nilainya lebih besar dari 9, B lebih besar dari A, C lebih besar dari B, dan seterusnya. Nah, pada sistem bilangan ini, digit bilangan yang paling besar adalah bilangan F. Nah, sistem bilangan ini kita katakan sebagai sistem bilangan berbasis 16 atau bilangan heksadesimal. Jadi ingat ya, untuk bilangan satu digitnya bukan lagi 0 sampai 9, melainkan 0 sampai dengan F. Nah, jadi ingat bahwa setelah 9 masih ada angka, yaitu A, B, C, D, E, F. Sehingga kalau tadi kita punya pertanyaan berapa 6 tambah 5, kalau dalam bilangan desimal 6 tambah 5 adalah sama dengan 11, di dalam bilangan oktal 6 tambah 5 sama dengan 13, maka pada bilangan heksadesimal 6 ditambah 5 adalah sama dengan B.
Oke, kita coba perhatikan bagaimana logika penghitungan atau logika pencacahan di dalam bilangan heksadesimal. Karena F merupakan bilangan yang terbesar, maka setelah F adalah 10, 11, 12, dan seterusnya sampai 19. Setelah 19 ingat kita masih punya A, sehingga kita memiliki angka 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, dan 1F. Setelah 1F baru kita naik ke 20. Nah, ini akan kita teruskan sampai kita menemukan angka 99. Berapa angka setelah 99? Masih ada 9A, 9B, 9C, 9D, 9F. Berapa setelah 9F? Sekali lagi, ingat bahwa 9 bukan angka yang terbesar di dalam heksadesimal. Maka setelah 9F masih ada A0, A1, A2 sampai dengan AF. Dan demikian seterusnya, B0, B1, B2 sampai dengan BF, C0, C1, C2 sampai dengan CF. Dan dua digit yang paling besar di dalam bilangan heksadesimal adalah FF. Setelah FF, baru dia naik menjadi 100, 101, 102, dan seterusnya. Tiga digit yang terbesar adalah triple F. Dan setelah triple F baru 1000. Nah, di mana kita bisa menemukan bilangan heksadesimal di dalam ilmu komputer? Nah, kalau teman-teman masih ingat, beberapa tahun yang lalu kita sempat sering berkomunikasi dengan salah satu perangkat lunak messenger yang bernama BlackBerry Messenger. Untuk berkomunikasi antar pengguna, digunakanlah PIN. Nah, PIN ini kalau teman-teman lihat, dia seolah-olah adalah kombinasi huruf dan angka. Padahal kalau kita perhatikan, hurufnya tidak pernah lebih dari F. Karena memang ini bukan huruf dan angka, tapi ini merupakan rangkaian angka atau bilangan dalam format heksadesimal. Nah, selanjutnya, bilangan heksadesimal juga bisa kita temukan lagi di pewarnaan. Pewarnaan terutama yang menggunakan mode RGB, yaitu red, green, dan blue. Nah, kalau kita perhatikan, mode red, green, blue ini digunakan dalam banyak hal, antara lain dalam desain web, dalam desain grafis, dan lain sebagainya. Nah, biasanya kalau kita menggunakan mode RGB, maka di dalamnya ada 6 digit, dan 6 digit ini semuanya merupakan bilangan heksadesimal. 2 digit pertama mewakili warna merah, 2 digit kedua mewakili warna hijau, 2 digit yang ketiga mewakili warna biru. Semakin kecil nilainya, maka unsur warna yang diwakili oleh angka heksadesimal tersebut, diwakili oleh 2 digit heksadesimal tersebut, juga akan semakin rendah intensitas warna tersebut. Sehingga kalau misalnya di sini kita punya red bernilai 0,4, dia sangat kecil sehingga merahnya nyaris tidak terlihat. Sedangkan unsur warna birunya paling besar, yaitu DB. Maka kita bisa perhatikan hasilnya warna birunya paling dominan. Bercampur warna hijau sebanyak 9C dan warna merah sedikit saja sebanyak 0,4. Ini adalah penggunaan bilangan heksadesimal dalam pewarnaan RGB. Oke, selanjutnya, bagaimana dengan angka atau basis bilangan yang paling banyak digunakan atau paling banyak untuk merepresentasikan teknologi komputer itu sendiri? Nah, kita tentu sering mendengar istilah bilangan biner. Apa itu bilangan biner? Bilangan biner adalah bilangan yang hanya terdiri dari dua angka, yaitu 0 dan 1. Dan kita perhatikan di sini, 1 merupakan nilai atau digit yang paling besar di dalam sistem bilangan berbasis 2 atau bilangan biner. Nah, bagaimana setelah 1? Ya, seperti logika bilangan sebelumnya, kalau sudah mencapai angka yang terbesar, maka satuannya kembali ke 0 dan puluhannya bertambah 1. Jadilah 10. Naik jadi 11. 11 sudah merupakan dua digit yang terbesar, naik jadi 100. 101, 110, 111, sudah tiga digit yang terbesar, naik jadi 1000. Dan seterusnya. Nah, tapi di dalam bilangan biner kita jarang sekali mengatakan 10, 11, 100, 101. Tapi kita lebih sering menyebutnya 10, 11, 100, 101, 110, dan seterusnya. Ini adalah rangkaian bilangan biner. Di dalam bilangan biner, kita bisa menyusun digit-digit bilangan biner menjadi bagian-bagian yang terpisah. Kalau kita perhatikan di sini, kita memiliki 4 digit bilangan biner. Kita menyebutnya sebagai 4 binary digit atau kita biasa menyingkatnya menjadi 4 bit atau 4 bit. Nah, di sini kita perhatikan kalau kita punya 4 digit bilangan biner, maka kita katakan kita punya 4 bit. Bagaimana kalau kita punya 8 digit bilangan biner, maka kita katakan dia sebagai 8 bit.
Nah, dalam ilmu komputer, istilah untuk 8 bit dikenal juga dengan istilah 1 byte. Jadi apa yang dimaksud dengan 1 byte? 1 byte adalah 8 digit bilangan biner. Berapapun angkanya, antara 0 atau 1. Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa di dalam bidang ilmu komputer kita menggunakan angka 0 dan 1? Apakah kalau misalnya komputer kita bongkar, kita buka, dalam keadaan komputer menyala, apakah kemudian kita akan melihat rangkaian angka 0 dan 1 seperti yang ada di gambar? Tentu saja tidak. Ini seperti film Matrix. Kalau kalian masih ingat yang dibintangi oleh Keanu Reeves. Nah, tapi bukan seperti itu penampakan di dalam komputer. Apa yang terjadi selanjutnya ketika Anda membuka komputer yang sedang menyala? Yang terjadi adalah teman-teman akan kesetrum. Nah, kenapa? Karena memang komputer kita adalah suatu alat elektronik yang mengandung listrik di dalamnya. Nah, di dalam komputer yang kita gunakan adalah teknologi elektronika digital. Apa sih yang dimaksud dengan elektronika digital? Elektronika digital adalah suatu bidang yang hanya mengenali dua kondisi di dalam kelistrikannya. Yang pertama adalah kondisi false. Apa itu kondisi false? Kondisi false adalah kondisi pada saat tidak ada aliran listrik, atau kita katakan switch off. Kemudian kondisi yang kedua adalah kondisi true, atau kondisi ada aliran listrik, ada voltase, ada arus, dan lain sebagainya. Biasanya kalau dalam dunia elektronika digital, kisarannya adalah kisaran 5 volt. Sedangkan kalau false, kisarannya adalah kisaran 0 volt, tentu dengan nilai toleransi tertentu. Nah, bilangan digital atau bilangan biner 0 dan 1 ini menjadi satu hal yang penting dipelajari di dalam ilmu komputer. Karena apa? Karena secara fisik 0 dan 1 merepresentasikan aliran listrik digital yang ada di dalam komputer kita. Nah, sedangkan manusia, karena dalam kehidupan sehari-harinya terbiasa dengan bilangan berbasis 10 atau bilangan desimal, maka kita juga harus tahu bagaimana berkomunikasi dengan komputer. Salah satunya adalah dengan kita harus dapat melakukan komparasi, kita melakukan perbandingan antara bilangan biner dengan bilangan desimal. Nah, kita perhatikan urut-urutan dalam bilangan biner yang ada di atas, 0, 1, 10, 11, dan seterusnya sampai dengan 1000. Sedangkan pada baris di bawahnya kita memiliki urut-urutan dalam bilangan desimal, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita mencari persamaan antara bilangan desimal dengan bilangan biner. Di dalam bilangan biner, jika kita memiliki angka 1, maka dia memiliki padanan angka yang sama di dalam bilangan desimalnya. Sedangkan bila kita memiliki angka 6 di dalam bilangan desimal, maka padanannya di dalam bilangan biner adalah 110. Nah, sebenarnya logika ini bisa dipakai untuk angka berapa saja. Kita tinggal mengurutkan saja antara bilangan biner dengan bilangan desimal. Masalahnya adalah kita tidak mungkin untuk mengurutkan satu persatu ketika yang ditanyakan adalah bilangan yang nilainya sangat besar. Berapa nilai biner dari 154.786? Atau sebaliknya, berapa nilai desimal dari bilangan biner berikut ini? Tentu Anda akan kesulitan kalau harus mencari dengan cara mengurutkan bilangan biner dan bilangan desimalnya. Oleh karena itu, kita perlu melakukan suatu metode untuk mengkonversi dari bilangan biner ke desimal atau sebaliknya dari desimal ke bilangan biner. Nah, untuk mengkonversi dari bilangan desimal menjadi bilangan biner, paling tidak kita perlu mengetahui satu konsep mengenai modulus. Anda mungkin sudah pernah mendapatkan konsep modulus ini di matematika integer atau di bahasa pemrograman dasar. Modulus adalah mencari sisa hasil bagi. Maksudnya apa? Kalau saya punya operasi 4 dibagi 2. Berapa sih nilai 4 dibagi 2? 4 dibagi 2 nilainya adalah sama dengan 2. Nah, kemudian pertanyaannya, adakah sisa dari hasil pembagian tersebut? 4 dibagi 2 sama dengan 2 habis. Artinya kita tidak memiliki sisa. Dengan demikian, sisanya adalah 0. Sehingga 4 dibagi 2, sisanya adalah 0. Nah, kemudian bagaimana kalau 5 dibagi 2? 5 dibagi 2 itu adalah 2, tapi dia masih punya sisa. Berapa sisanya? Sisanya ternyata adalah 1. Oke. Sekarang kita akan melihat bagaimana
jika kita memiliki 12 di dalam bilangan desimal. Kita ingin mencari konversinya ke dalam bilangan biner. 12, jika kita ingin ubah menjadi bilangan biner, yang pertama harus kita lakukan adalah kita cari terlebih dahulu sisa hasil bagi 12 dan 2. 12 kita bagi 2, hasilnya adalah sama dengan 6. Apakah ada sisanya? Tidak. Karena tidak ada sisanya, kita katakan bahwa sisanya adalah sama dengan 0. Ini akan kita teruskan, 6 kita bagi 2. Berapa 6 kita bagi 2? 6 bagi 2 adalah 3. Apakah ada sisanya? Tidak. Karena tidak ada sisanya, maka kita katakan bahwa sisanya adalah 0. Kemudian 3 kita bagi 2. 3 bagi 2 adalah 1. Nah, di sini kita perhatikan 3 dibagi 2, 1, dan memiliki sisa. Berapa sisanya? Sisanya adalah 1. Nah, sampai kapan proses ini akan berjalan? Proses ini akan terus berjalan sampai kita menemukan hasil pembagian terakhir, yaitu 1. Kalau sudah menemukan 1 di bagian akhir, maka kita menghentikan proses pembagian 2 ini. Nah, berapa nilai biner dari bilangan desimal 12? Bilangan desimal 12, kita bisa dapatkan nilai binernya dengan kita mengurutkan mulai dari angka yang paling bawah, 1, 1, 0, 0. Dengan demikian, bilangan desimal 12 nilainya adalah sama dengan 1100 biner. Nah, bagaimana kalau kita balik? 1100 biner, berapa nilainya di dalam bilangan desimal? Caranya adalah dengan kita memecah bilangan biner ini menjadi setiap digit, menjadi setiap bit, dimulai dari bit yang paling kecil, mulai bit yang paling belakang, kita kalikan dengan 2 pangkat 0. Berturut-turut ke depan, kita kalikan dengan 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, sehingga kalau kita memiliki 4 bit, kita akan kalikan sampai 2 pangkat 3. Kalau kita memiliki 8 bit, berarti kita kalikan sampai 2 pangkat 7, dan seterusnya. Sampai kalau kita punya n bit, maka kita kalikan dengan 2 pangkat n-1. Kita kembali lagi ke model konversi ini. Berapa 2 pangkat 0? 2 pangkat 0 adalah 1. 2 pangkat 1 adalah 2, 2 pangkat 2 adalah 4, dan 2 pangkat 3 adalah 8. 0 kali 1, kita dapatkan hasilnya 0. 0 kali 2, 0. 1 kali 4, 4. 1 kali 8, 8. Dari sini kita sudah bisa dapatkan nilai desimalnya. Berapa nilai desimal dari bilangan biner 1100? Caranya adalah dengan kita menjumlahkan seluruh hasil akhirnya. 8 ditambah 4 ditambah 0 ditambah 0. Hasilnya adalah sama dengan 12. Mudah bukan? Itu adalah cara mengkonversi bilangan desimal menjadi bilangan biner dan sebaliknya dari bilangan biner menjadi bilangan desimal. Nah, sekarang kita perhatikan bagaimana kalau konversi-konversi bilangan ini kita ubah ke dalam bentuk tabel. Ternyata kita bisa dapatkan tabelnya seperti ini. Tabel ini menunjukkan bilangan desimal, bilangan oktal, bilangan heksadesimal, dan bilangan binernya. Bilangan biner merupakan bilangan atau satu-satunya sistem bilangan yang mampu dipahami oleh komputer. Kenapa? Sekali lagi karena komputer bekerja dengan menggunakan teknologi elektronika digital. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, kenapa kok komputer juga harus menggunakan bilangan oktal dan juga kenapa menggunakan bilangan heksadesimal? Kenapa tidak cukup hanya dengan menggunakan bilangan desimal saja yang biasa digunakan oleh manusia? Nah, jawabannya bisa kita lihat pada penyederhanaan tabel berikut ini. Kalau kita perhatikan pada penyederhanaan tabel yang hanya menampilkan bilangan oktal dan bilangan biner berikut ini. Kita perhatikan bahwa bilangan biner 0 bisa kita bentuk menjadi 3 bit yaitu 000. Bilangan biner 1 menjadi 001, bilangan 2 bit 10 menjadi 010 dan seterusnya. Jika kita melihat bilangan 3 bit nilai terbesarnya adalah 111 dan ini setara dengan nilai 7 di dalam bilangan oktal. Sedangkan bilangan 3 bit yang terendah adalah 000 yang dia setara dengan nilai 0 di dalam bilangan oktal. Artinya apa? Artinya setiap bilangan oktal itu merepresentasikan bilangan 3 bit atau bilangan 3 digit bilangan biner.
Sehingga pada saat kita ingin mengkonversi dari bilangan oktal menjadi bilangan biner, maka caranya adalah dengan melihat masing-masing digit bilangan oktal sebagai 3 bit. Kita perhatikan di sini, jika kita memiliki angka 64 dalam bilangan oktal, maka 64, angka 6-nya memiliki konversi 3 bit 110. Sedangkan angka 4 memiliki konversi 100. Sehingga bilangan 64 oktal nilainya adalah sama dengan 110, 100 di dalam bilangan biner. Mudah bukan untuk mengkonversi dari bilangan oktal menjadi bilangan biner. Selanjutnya, pada bilangan heksadesimal, kita coba sederhanakan lagi dari tabel sebelumnya. Dengan kita menghilangkan desimal dan oktal, maka kita akan dapatkan bahwa bilangan heksadesimal ini menunjukkan atau merepresentasikan 4 bit atau 4 digit bilangan biner. 4 digit bilangan biner yang paling rendah adalah 0000. Sedangkan bilangan 4 bit yang paling tinggi adalah 1111. 0000 dia setara dengan bilangan heksadesimal 0 dan 1111 setara dengan bilangan heksadesimal F. Dengan demikian, bila saya memiliki bilangan heksadesimal B6, maka B kita cari terlebih dahulu representasi 4 bitnya, yaitu 1011, dan 6 kita cari representasi 4 bitnya, yaitu 0110. Sehingga kita dapatkan bilangan heksadesimal B6 nilainya adalah sama dengan bilangan biner 10110110. Demikian tadi materi mengenai sistem basis bilangan pada mata kuliah atau pada konsep matematika diskrit. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita ketemu lagi pada kesempatan-kesempatan selanjutnya. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Salam Rahayu, Rahayu.